Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah dengan saya Dewi Wanarsa, guru mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe, like, and share. Baik, sistem reproduksi pada manusia ini materi IPA kelas 9 semester 1. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai 5 hal yang utama. Yang pertama, apa itu pembelahan sel, dan apa itu jenis-jenisnya. Itu yang pertama kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan. Ini terjadi pada manusia perempuan ya. Kalau pada laki-laki tidak. Kemudian kita akan mempelajari kenapa pada saat wanita itu menstruasi lebih cepat marah. Dan kemudian yang kelima, kita akan bahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, ada yang perlu kita ingatkan dari awal, kita membahas ini untuk belajar. Jadi ya jangan malu-malu, jangan berpikir macam-macam. Kita belajar sistem reproduksi agar kita lebih paham dan agar kita lebih peduli dengan organ reproduksi yang kita miliki dan mampu kita menjaga kesehatannya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pembelahan sel. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Nah, secara umum pembelahan sel diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Apa maksudnya? Ya, kita lihat contoh ya. Ini misalkan satu buah sel. Satu buah sel ini akan membelah selama dia hidup. Maka selnya cenderung untuk membelah ya, dari satu kemudian akan membelah menjadi 2 sel anak yang sama. Nah, sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Nah, sel anakan ini kemudian akan membelah lagi menjadi 2, sehingga pada gambar ini akan menghasilkan 4 sel anak, dan semakin lama semakin banyak. Ini terjadi pada semua makhluk hidup selama dia hidup. Tapi kalau sudah tua, pembelahan selnya semakin lambat. Beda dengan masih remaja atau anak-anak, pembelahan selnya semakin cepat. Jadi kalau semakin tua, pembelahan selnya agak lambat. Tujuan sel membelah yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Dulu pada saat kelas 7 sudah belajar mengenai pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Kalau secara biologi, pertumbuhan itu adalah sebagai proses penambahan ukuran yang tidak bisa dibalik lagi. Contohnya dari tinggi tidak mungkin kan akan menjadi lebih rendah. Kemudian nambah kepintaran. Contohnya yang seperti ini. Dulu pada saat bayi cuma bisanya nangis. Sekarang kemudian dia akan ketawa dan berbicara. Itu disebut juga dengan pertumbuhan. Dan tidak mungkin balik kembali. Nih ada contoh nih, ada
bayi yang dulunya bisa tidur aja, kemudian dia bisa merangkak, terus kemudian tumbuh lagi, dia akan menjadi anak yang ceria atau cengeng seperti ini. Kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi lebih tinggi, kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja, tumbuh lagi, kemudian menjadi seorang yang dewasa. Proses ini disebut dengan proses pertumbuhan. Pada pertumbuhan ini sangat penting peranan dari pembelahan sel. Jadi kalau tidak ada pembelahan sel, tidak mungkin akan tumbuh seperti ini. Jadi tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelahan sel itu adalah untuk perbaikan. Apa yang biasanya diperbaiki? Tubuh kita biasanya akan mengalami kerusakan. Apa contoh kerusakan yang paling sederhana? Yaitu contohnya adalah kita luka. Adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Dia ada contoh nih, dia ada mengalami luka nih. Nah, luka ini makin lama dia akan sembuh walaupun tidak diobati. Kenapa bisa sembuh? Karena sel-sel yang berada di daerah luka mengalami pembelahan, kemudian dia akan bisa menutupi luka. Agama dan bangsa, jangan berilmu tanpa amalan. Biasanya sel-sel yang luka itu lebih muda atau lebih pucat karena dia baru mengalami perbaikan. Kemudian yang di sekitarnya warnanya agak lebih tua karena dia sudah lama. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembelahan sel yaitu adalah untuk reproduksi. Apa itu reproduksi? Itu adalah perkembangbiakan. Nah, reproduksi ini biasanya terjadi pada sel-sel kelamin. Ini contohnya nih, jika sel contohnya beranak, kemudian anaknya beranak lagi, itu adalah tujuan dari reproduksi sel. Pada laki-laki pada sperma, kalau pada perempuan disebut dengan sel telur. Kalau terjadi fertilisasi, maka akan terjadi janin, calon manusia yang baru. Ini yang disebut dengan janin. Ini tujuan dari pembelahan sel. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua itu adalah perbaikan, dan yang ketiga adalah reproduksi. Nah, sekarang kita akan membahas berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa jenis-jenis pembelahan sel. Jadi ada dua jenis-jenis pembelahan sel. Yang pertama itu adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Jadi ada mito dan ada mio. Jadi apa beda keduanya? Perbedaannya yang pertama berdasarkan jumlah sel anakan. Kalau pada mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan pada pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Dari satu induk menjadi 4 buah sel anakan. Itu meiosis. Jadi kalau mitosis menghasilkan 2 sel anakan, meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian yang kedua, sel anak identik dengan sel induknya. Itu pada mitosis. Jadi pada mitosis sel anak identik dengan sel induknya. Tapi kalau pada meiosis sel anak tidak identik dengan induknya. Kemudian yang ketiga, pada mitosis kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Pada saat kelas 7,
kromosom ini adalah organel. Ini berada pada inti sel yang berfungsi sebagai pembawa genetik, pembawa sifat-sifat genetik. Misalnya ada hidung mancung, atau ada matanya hitam, ada matanya biru, semua dibawa oleh kromosom. Jadi kalau pada mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya, atau sering disebut dengan diploid atau 2N. 2N ini artinya berpasangan. Berbeda dengan meiosis, kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya. Jadi haploid atau N. Jadi diploid, mitosis. Kemudian kalau pada meiosis itu haploid atau N, setengah dari sel induknya. Ini perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, selanjutnya perbedaan yang keempat, kalau pada mitosis terjadi pada sel tubuh. Apa itu sel tubuh? Ya, sel tubuh kita. Apa itu? Kulit, sel tulang, sel rambut. Jadi pada mitosis ini terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan. Contohnya kita semakin tinggi karena tulang kita semakin bertambah. Kemudian ada perbaikan, ada luka diperbaiki, dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini terjadi bukan pada manusia. Biasanya ini terjadi pada hewan atau tumbuhan atau hewan-hewan tingkat rendah. Contohnya pada tumbuhan cangkok atau kita stek. Kalau cangkok ada bagian dahan kita lukai, kemudian akan tumbuh. Kemudian kalau stek tinggal dipotong langsung masukkan ke tanah, insya Allah akan tumbuh. Kemudian kalau pada hewan tingkat rendah aseksualnya, contohnya pada bintang laut. Ada satu bintang laut tangannya patah atau kepotong, maka bagian kepotong itu akan tumbuh menjadi yang baru. Itu terjadi pada aseksual tanpa butuh jantan dan betina. Kemudian pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Jadi kalau pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual, sedangkan pada mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Jadi ini perbedaan utama mitosis dan meiosis. Jadi tolong dipahami agar tidak salah. Oke, Ibu rasa cukup materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kita akhiri melapaskan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa di like and share, dan terakhir subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.